kita bahas soal uji pengetahuan bagian pertama, 10 soal fisika, mata pelajaran fisika PPG. Tiga buah muatan plus min kita beri nama bebas. Satu misalkan di sini 2, sini 3. Kemudian arah medan listrik, arah pojok kanan dan bawah yang tidak, ini kata kuncinya di sini, arah. Pada pojok kanan bawah ada muatan uji yang nilainya selalu positif. Muatan uji ini akan berinteraksi dengan setiap muatan, positif dengan Q1 negatif, maka dia akan tarik menarik, maka ke sini arahnya kita beri nama E1. Positif dengan muatan kedua positif, maka ke sini namanya E2. Positif dengan positif, maka ke sini ya namanya E3. Nah, E2 dan E3 ini membentuk sebuah siku-siku, maka resultannya di sini berarti E23, sehingga resultannya seperti ini totalnya. E23 di sini adalah E1. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah di antara arah ini yang tidak ditempati muatan. Lihat E1 ini adalah D, B, ya kan? E1 ini dia berarah ke muatan Q, min Q, muatan 1, berarti ada muatannya. Sementara E23 dia berarah ke D, di mana pada arah sini tidak ada muatan. Sini kan tidak ada muatan. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Arah E23 atau arah D tidak punya muatan, tidak ditempati muatan. Lanjut. Mirip sama tadi, kita beri nama Q1, Q2, Q3. Ini muatan uji positif, positif ketemu negatif, tarik menarik, ini kita beri nama E1. Positif ketemu negatif, sini kita beri nama E3. Positif ketemu positif ke sini, kita beri nama E2. E1 dan E3 tegak lurus siku-siku, berarti ada resultan di sini namanya E13. Ya kan? Sehingga jadi seperti ini dia. E2 di sini adalah E13. Nah, maka di sini karena dia satu garis dan beda arah, maka E totalnya adalah E2 dikurang E13. Pengurangan di sini. Jadi resultan di sini pengurangan. Kemudian ini kondisi pertama. Kondisi kedua, jika muatan 2Q dihilangkan. Berarti kondisi kedua, hilang ininya hilang, berarti sisanya min Q. Di sini adalah muatan uji, di sini adalah min Q. Ini muatan ketiga, ini muatan ke-1. Positif negatif seperti ini berarti E1, positif negatif seperti ini berarti E3, siku-siku berarti berarti resultannya di sini. Ini namanya E13. Maka sesuai kaidah vektor, E13 itu dia siku-siku, maka S1 kuadrat tambah E3 kuadrat. Nah, kira-kira ini arahnya kemana nih? Serong ke kiri, berarti ke arah D ya. Kira-kira ini sama ini besar mana resultannya? Tentu besar ini, karena ini pengurangan, ya kan? Ini penjumlahan pangkat lagi, sehingga keadaan 2 itu lebih besar daripada keadaan pertama. Setelah dihilangkan lebih besar. Nah, ini ke arah D kan? Berarti ini mungkin, ini lebih kecil, salah, harus lebih besar ini. Karena di sini penjumlahan pangkat lagi, ini pengurangan, sehingga jawabannya adalah ini. Nah, daripada sebelumnya maksudnya keadaan pertama. Oke, lanjut. Setengah CP kuadrat energi kapasitor. C ini nilainya tetap karena di alatnya ya, kapasitansi itu tertulis sudah, misalkan 400 farad atau mikrofarad, maka nggak bisa diubah, sehingga C ini nilainya tetap, tidak berpengaruh kepada E energinya, sehingga jawabannya adalah, nah ini A ya. Nah, kan E berbanding lurus dengan P kan, semakin besar tegangan semakin besar energinya, nah, gitu. Tapi C nya tetap ya. Nah, ini sama tadi ya, sama tadi nih, C tetap ya.
Nah, ini betul. Salah. Ini jika tegangan, ini P-nya diperkecil, nih betul. Maka energi betul nih, berkurang juga dia kalau ini dikecil. Nah, ini salah. Berarti 1 dan 3. Nah, ini. 3 macam kawat tuh, 2, 3. Jari-jarinya di sini R, sini 2R, sini 3R. Ketiganya beralus di seksama, urutan besar magnet. Di sini ada 2 kawat lurusnya. Ini maksudnya sini. Ya, ini 2 kawat lurus nih. Kemudian tali busur. Urutan besar magnet di titik pusat. Oh. Sekarang kita andaikan ada arus mengalir pada kawat ini, kita beri nama I1. Berarti dia ngalir ke sini berarti I2, ke sini berarti I3, ke sini berarti I4. Nah, I2 dan I4 ini dia kawat lurus sehingga tidak kita perhitungkan ya. Karena di sini adalah lingkaran. Jadi I2 dan I4 ini nilainya 0. Nah, ini dulu. Kita gunakan kaidah tangan kanan, jempol, habis itu keempat jari menggenggam. Nah, jempol keempat jari menggenggam, jempol ke kiri keempat jari menggenggam, maka nanti di sini B-nya ini, B di sini adalah keluar ya. B1 ini ya, keluar bidang. Kemudian B2 nggak usah, B3 ini genggam keluar juga. Keluar bidang juga. Nah, berarti B totalnya adalah sama-sama satu arah, berarti ditambah 1 tambah B3. Itu yang pertama. Ini kita anggap di sini 1, kemudian mengalir ke sini, I2 mengalir ke sini, I3 mengalir ke sini, 4. I2 dan I4 tidak kita perhitungkan karena yang kita perhitungkan adalah yang ada tali busurnya ya. I1 ke kiri, jempol ke kiri, genggam, berarti B1-nya keluar. Kemudian ini genggam masuk ini. Ya, ini masuk, B3 masuk. Nah, berarti ini B totalnya ini adalah beda arah, berarti di apa? Dikurang, berarti B1 tambah B3. Pengurangan di sini ya. Ini I-nya kita anggap di sini 1 masuk ke sini, enggak kawat lurus, I2 ini melingkar lagi, I3 kawat lurus lagi, I4 melingkar lagi, I5 ke sini, I6. Yang kita lihat yang kawat melingkar saja. I1 jempol ke kiri, berarti ini B1-nya keluar ya, keluar bidang. P3 ya, P3 masuk, keluar juga. B4, B5 keluar juga. Nah, berarti sini sama-sama keluar 3, berarti B totalnya adalah karena satu arah berarti dijumlah B1 tambah B2 B3 tambah B5. Nah, sekilas di sini kita lihat bahwa yang ketiga ini lebih besar nilai B-nya karena dijumlah. Namun kita perlu perhatikan rumus dari B itu mu 0 I per sini saya lupa 2 atau 4 ya. Yang penting ada A di sini ya, ada A. Artinya induksi magnetik itu berbanding terbalik dengan A, jari-jari. Nah, jadi di sini yang paling besar jari-jarinya adalah ini. Sehingga kalau paling besar ini, maka B-nya juga kecil. Ya. Jadi yang paling besar yang mana? Nah, ini pengurangan, jelas kecil. Nah, berarti ini berarti ya. Ini berarti yang paling besar A itu lebih besar daripada ini sama ini besar. Mana besar? C masih ya, besar C masih, karena ini pengurangan, ini penjumlahan C ya. Kemudian ini karena pengurangan berarti paling kecil, berarti C lebih besar daripada B. Oke gitu. Jadi kalau dilihat dari sini maka B nya paling besar ini, tapi kita perlu lihat faktor jari-jari. Semakin besar jari-jari maka B nya kecil. Ini kan jari-jarinya paling kecil di sini R toh. Nah, R.
di sini 2L. Kenapa lebih besar C? Nah, karena di sini pengurangan. Kalau pengurangan pasti lebih kecil. Nah, ya. Jadi yang paling kecil itu adalah B karena pengurangan. Yang paling besar A karena jari-jarinya kecil. Ini jari-jarinya besar tapi penjumlahannya banyak. Nah, A, C, B. B. Ini apa ini? Keluar. Nah, harusnya kan X ini kan masuk ya. Normalnya kan X itu masuk, tapi di soal ini X ini keluar. Ini dot ya. Dot ini ke dalam. Harusnya kan dot ini dot ini apa? Dot ini keluar, ini ke dalam ini. Berarti kita ikuti soal. Titik pusat berarti di sini. Untuk menentukan arahnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Saya menggunakan ini yang paling enak, jempol, kemudian 4 jarinya. Jempol ini arus, I ini adalah titik, menunjukkan arah titik, kemudian ini menunjukkan arah B. Nah, yang tengah-tengah ini loh, mirip gaya Loren. Apa ini namanya? Telapak tangan ya. Nah, sekarang kita beri nama di sini kisat. Ini 2, ini 3, ini 4. Di titik pusat di sini. Ini dot. Dot ini berarti ke dalam, berarti ibu jari kita karena kan ini arus ya, ini menyatakan arus ini. Nah kan, jadi dot cross ini menyatakan arus. Dot berarti ibu jari kita menembus layar laptop ini. Nah, kemudian keempat jari ini menuju titik ini. Nah maka nanti telapak tangan kita menuju ke muatan 3, ke sini titik 3 ini. Berarti nanti di sini B1 nya menuju ke sini. Silahkan dicoba ya. Kemudian 2 lagi. Ibu jari dot ini menembus, berarti menembus. Kemudian keempat jari arahkan ke titik tengah, berarti ke sini dia. Ini B2, ini B3 menembus juga, menembus berarti ke sini keempat. B3. B4 menembus, berarti ke sini. Nah, ini B4. Terlihat di sini bahwa B3 dan B2 itu satu garis dan beda arah. Berarti dalam aturan vektor itu dikurang, berarti habis. Kenapa habis? Karena nilainya sama. Kenapa sama? Karena di sini dia persegi. Ini juga B1 B4 juga satu garis dan beda arah. Berarti nilainya habis. Berarti di sini B-nya sama dengan 0. Ini lagi. Cross berarti keluar, berarti ibu jari menuju kita, kemudian keempat jari arahkan ke tengah, berarti ke sini. Ini B1. Kemudian B2. Ini dot berarti menembus ke situ, berarti ke sini. Ini B2. B3 dot menembus berarti ke sini. B3 ini cross keluar bidang berarti ke sini. Nah, silakan dicoba. Nah, sama nih berarti 0 juga karena dia saling meniadakan ya. Satu garis lurus beda arah berarti dikurang, habis. Nah, berarti A sama dengan B sama ini. Nah, sama ini berarti antaranya. Cross tadi keluar menuju kita, ibu jari menuju kita, keempat jari ini menuju titik ini, berarti ke sini dia, ke sini B1. Kemudian yang kedua cross ini berarti ke sini, ini B2. Kemudian yang ketiganya dot berarti ke sini. Kesini juga ada dua B di sini, ini B3, ini 3 ya. Kemudian yang 4 cross, nah ke sini. Nah, sama vektornya B4. Nah, di sini berarti pada ini B1 dan B4 ini searah toh. B1 nanti tambah B4. Kemudian B2 sama B3 juga searah. Nah, kan siku-siku nanti nih ya. Maka nanti B1 tambah B4 kuadrat ditambah B2 ditambah B3
kuadrat. Ini resultannya. Resultan ini lagi cross keluar bidang sit berarti ke sini. Ini B1. Dot masuk bidang, arahkan ke situ, masuk situ berarti ke sini. B2. Dot masuk situ berarti ke sini. Menuju muatan 4 ya. B berapa nih? B3 ya. Dot set B4 nya kemana? Dot mau ke sini. Nah, sini berarti. Sini ada lagi, sini B4. Nah, di sini B2 B3 satu garis beda arah berarti habis, sisanya berarti gini. Nah, B1 sini B1. Ini bukan gini ya, gini ya. Nah, B1 sini B4. Berarti dijumlah nanti B1 tambah B4. Nah, ini sama ini besar mana? Pasti besar ini. Berarti yang paling besar adalah C. Ya. C lebih besar daripada D dan A-nya sama dengan 0, berarti lebih besar daripada A sama dengan B. Nah, ini jawabannya. Sudah jam 10:30. Nah, berapa sudah ini ya? Ini gaya Laurent persatuan panjang ya. Kalau dia searah ya, kalau searah maka dia akan tarik menarik. Kalau dia beda arah maka dia akan tolak menolak arahnya ya, F-nya. Nah, gambar 3 susunan berarti 1 2 3. 5 kawat lurus berarti ini kawat nih ya, kawat. Ini masuk dot ya, harusnya dot itu keluar di tengah. Berarti ini di tengah-tengah ini berarti ya. Nah, ini kita beri nama Q1, Q2, ini Q3, Q4 ya. Kita lihat ini dulu. Ini dia berinteraksi dengan ini sama-sama dot, berarti arusnya sama. Arus sama berarti dia arahnya ini muatan 1, ini muatan ini ya, maka ke sini kan ini, maka ini ke sini. Vektornya kecil karena jarak dari sini ke sini kan besar, berarti ini apa? F1. Ini berinteraksi dengan kawat 2 beda arus berarti tolak menolak, berarti dia ke sini. Panjang vektor harus lebih besar karena jarak antara ini sama ini lebih kecil ya, namanya F2. Ini sama ini beda arus berarti ini ya. Nah, berarti ke sini. Nil F3 sama dengan F2 ya, besarnya sama dengan F2 karena jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini. Ini sama 4 ya, apa nih, dot berarti searus, berarti dia ke situ ya. Kemana nih? Ke sini ya. Nah, berarti ini F4. Paham gak ya? Ini sama ini, berarti yang ininya adalah yang ini, yang ininya adalah yang ini. Nah, ya kan, berarti dia ke kiri. Ini kemana? Ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri F4 nya. Nah, F2 itu sama dengan F3. Beda arah berarti habis berarti 0 di sini resultannya. Gitu ya. Kita lihat lagi yang B. Ini Q1 2 3 4. Kita lihat interaksi dengan 1 searah ya, sama-sama cross berarti searah, berarti dia akan tarik menarik, berarti sini vektornya kecil F1. Ini sama F2 tolak menolak, berarti ke sini dia lebih besar, lebih panjang. Ini sama ini searah berarti tarik menarik, berarti ini ke sini.
Ini sini apa nih? Ini searah ya. Searah. Berarti ke sini berarti. Sama dengan F2 berarti. Karena jaraknya sama, ini ke sini sama ini ke sini. Ini sama F4 searah juga. Ya kan? Sama-sama X berarti searah, berarti gini. F4. F1, F2, F3, F4. Nah. Berarti ini berapa resultannya ini? Ini 0 tadi ya. B-nya sama 0. Kenapa 0? Karena di sini saling meniadakan dia. Kalau ini yang mana meniadakan? F4. Oh, ini kecil ini. F4 ke sini kecil. F4 itu sama dengan F1. Karena jaraknya sama, berarti ini habis. Meniadakan, habis. Nah, ini berarti ke kanan, sama-sama ke kanan, berarti ini F2 ditambah F3. Lihat ini 1, 2, 3, 4. Ini sama ini berlawanan arah, berarti dia ke kanan, kita beri nama F2. Ini sama ini searah, berarti dia akan ke sini, lebih pendek, lebih kecil, ini panjang harusnya ya. Supaya tidak sama dengan, nah ini panjang, ini F1 lebih kecil vektornya karena jaraknya jauh. Ini sama 3, dia searah ya, searah berarti tolak, tarik menarik berarti ke sini. F3 nya ini sama ini beda arah, berarti tolak menolak, berarti ke sini. Berarti ini adalah F4. Nah, F1 sama F4 nih searah, ya kan? Ya searah dan sama besar, berarti dijumlah. Berarti nanti F1 tambah F4, kemudian di sini F2 sama F3 sama enggak? F2 F3 ya, sini F2 ditambah F3. Nah, seperti itu. Yang mana yang betul? Yang paling besar mana? Yang paling kecil pasti A ya. Berarti kemungkinan ini sama ini lah. Nah, kan paling kecil A kan 0. Apakah C lebih besar daripada B? Atau B lebih besar daripada C? Oh ya. Nanti ini akan terjadi pengurangan di sini nanti. F1 tambah F4 kan ke sini arahnya ya. Kita beri nama F14. F2, F3 kan arahnya ke kanan. Nah, F23, F2, F3 lebih panjang vektornya. Nah, sehingga nanti di sini yang C ini resultannya nanti F23 dikurang F14. Tentunya lebih kecil ini ketimbang ini. Jadi paling besar ini karena nggak ada pengurangan. Kalau ini pengurangan ada, bisa dipahami. Ini F1 plus M4 itu resultannya nanti F14 ke kiri, F23 resultannya F23 itu ke kanan. F23 lebih panjang vektornya karena jaraknya lebih kecil sini. Nah, ini kecil, ini pendek, berarti besar kurang kecil. Nah, berarti C nya lebih kecil, berarti yang paling besar B, C baru A. Nah, ini sama tadi nih ya. Kalau dia searah tadi ini ya, kalau beda arah tolak menolak ya kan. Kalau searah itu tarik menarik. Ini cross, ini 1, 2, 3, 4. Jangan ribut nak, jangan tinggalin. Cross dot berarti beda arah. Jangan penjarin. Cross dot berarti beda arah. Beda arah berarti sini. Berarti dia tolak menolak, berarti ke sini ya. Cross dot berarti ke sini. Ini apa sih ini? Dot ke cross? Cross toh? Cross dot berarti ke sini. Cross dot berarti ke sini. Wah, berarti 0. Saling meniadakan. Ya. Saling meniadakan.
Dot cross berarti ke sini. Dot berarti kemana? Ke sini. Dot berarti ke sini. Ini dot cross ke sini. Dot ke sini. Dot cross kemana? Dot cross beda arah. Oh, berarti ke sini juga. Ada dua di sini berarti. Dot cross kan beda arah toh, maka ke kanan. Maka bentar, ini dot cross. Salah. Kita ulang. Dot cross beda arah. Ya betul, ini ke sini arahnya. Ya, ini 1, 2. Kemudian dot sama arah berarti mendekati. Dot sama arah berarti mendekati. Dot cross beda arah berarti menjauhi. Ini dot ya, dot atau cross ini? Gini. Berarti dia 0 juga di sini. Nih, cross beda sama arahnya, sama arah berarti mendekati. Cross sama arah berarti mendekati. Cross dot beda arah berarti menjauhi. Cross dot beda arah berarti mendekati. Nah, ini apa nih? Cross dot berarti menjauhi toh. Cross dot berarti menjauhi di sini berarti. Nah, di sini berarti ada 2 buah vektor resultan. Wah, sudah ketahuan ini. Ini pasti lebih besar. Jadi ini yang besarnya. C lebih besar daripada A. Nah, ini pasti dah. Karena ini sama dengan 0 ya. Nomor belum habis ya. Waduh, belum habis. Oh, terakhir nih ya. Kok hilang? Begini. Iya. Yang mana yang ku pilih, salah satu yang ku benci. 11. Yang ku benci. Ini lagi, guys. Aduh. B-nya ya, ini Z, ini menyatakan arah rambat. Yang mana? Arah rambatnya ya. Ini medan magnet toh. Medan magnetnya. Arah rambat medan magnetnya ke arah sumbu Z. Berarti ke sini ya. Kan sumbu Y di sini, ini sumbu Z, ini sumbu X. Ini Z positif. Kemudian arah osilasi, ini arah osilasi ini ya. Arah osilasi ini, arah getar. Osilasi ke arah J. J itu adalah vektor satuan terhadap sumbu Y. I itu terhadap sumbu X kan. Kemudian kalau K itu terhadap sumbu Z. Nah, ini arah rambatnya itu ke Z, berarti ke sini. Ke sini ya. Kemudian arah osilasinya ke Y, ke sini. Arah rambat gelombang berarti ini betul. Ini pasti salah. Antara 2 ini ya. Antara 2 sama ini dulu. Kita lihat dulu ini loh. Ini menandakan arah rambat jadi Z. Oh, berarti pasti antara ini sama ini. Nah, itu dulu. Kemudian arah osilasinya ini adalah vektor satuannya J. Berarti dia searah sumbu Y. Ya. Ini osilasi medan magnet. Sementara di sini tanyakannya adalah osilasi medan listrik. Ya. Jadi bukan medan magnet. Andaikan di sini medan magnet, maka Y ini jawabannya. Karena di sini medan listrik, maka bukan Y, tapi adalah X. Ya. Karena B itu E itu dia arah rambatnya itu searah dengan arah
Saya lupa ini nih. Ini salah jelas ini. Kalau medan magnet yang ditanyakan di sini maka jawabannya B. Tapi kalau yang ditanyakannya medan listrik berarti A ya. Alasannya gimana ya? Saya lupa nih. Oke lah, nanti yang jelas jawabannya A ya. Jadi ini menyatakan arah rambat, ini menyatakan arah osilasi medan magnet. Kenapa medan magnet? Karena di sini B. Nah, ya. Nanti kita bahas di bagian 2. Oke, waktu sudah panjang. Habiskah sudah? Waduh, masih ada. Ini kita bahas. Waduh, bahas tidak bidana. Ini arah rambat X ya, arah rambat. Ini arah osilasi. Maka gini, arah rambatnya X berarti ke sini. Osilasinya J berarti ke sini. Ini adalah arah rambatnya. Arah rambat gelombang elektromagnetik X berarti sumbu X ini sama ini. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Ini salah ya, karena X ini sudah ya. Ini kemudian osilasi medan magnet. Nah, medan magnet. Kalau ini arah rambat, maka di sini adalah J-nya, arah osilasi medannya, maka di sininya adalah B-nya. Nah, Z berarti B-nya medan magnetnya adalah sumbu Z. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan bab 2 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.